selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah gabungan HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Nah, hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Evi sebagai MC. Dan nanti adik-adik juga akan ditemani oleh pendeta kita yang akan membawakan firman untuk adik-adik. Kakak mau kasih tahu nih adik-adik, kalau minggu ini kita sudah sampai di minggu ke-18 Dom Trinitatis. Dan minggu ini kita juga punya tema. Temanya adalah setara di hadapan Tuhan, yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, kakak mau kasih tahu ke adik-adik supaya mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu, dan adik-adik boleh ambil posisi yang nyaman supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan yang paling penting, adik-adik juga harus mempersiapkan hati adik-adik supaya kita bisa bersuka cita hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, adik-adik boleh ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Semua adik-adik sekolah minggu HKBP Bandung punya sahabat. Kita punya sahabat yang sangat setia yang namanya Tuhan Yesus. Sekarang kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama yang judulnya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Coba lebih keras. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang dari awal, lebih semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan dengan keras. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik berada, apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai gunung batu di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, kita mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Oke adik-adik, sekarang kita angkat ayat yang kedua. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Cahaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita mengangkat doa syafaat kita mempersiapkan hati kita sambil kita mengangkat lagu pujian kita walaku tak dapat melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekarang kita mau mengangkat doa syafaat kita. Adik-adik boleh ambil sikap doa yang benar, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat Bapa yang baik di dalam surga buat semua penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Buat hari ini kami masih boleh melakukan ibadah Bapa. Terima kasih. Kiranya ibadah ini hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan. Sekarang kami sudah memasuki bulan yang baru Bapa, bulan Oktober. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di hari-hari yang lampau. Kami boleh melewati setiap hari-hari kami dengan baik berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya setiap langkah kami buat menjalani setiap hari-hari kami ke depannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kalian Tuhan pimpin, biar kalian Tuhan yang boleh berkati. Buat adik-adik sekolah minggu kami Bapa, berkati mereka dalam setiap kegiatan mereka, berkati mereka dalam setiap kegiatan belajar mereka. Ajar mereka untuk kiranya boleh jadi anak-anak yang pintar, boleh jadi anak-anak yang mau belajar, boleh jadi anak-anak yang mendengarkan orang tuanya, bahkan mendengarkan Engkau Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biar kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang memberikan mereka rezeki, ajar mereka kiranya boleh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa mendidik adik-adik kami dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat kabar sukacita yang boleh kami dengarkan Bapa, buat Kak Titi, guru sekolah minggu kami yang sudah menggelar acara pernikahan di hari Jumat yang lalu Bapak. Kami mengucapkan terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan Kak Titi boleh bertemu dengan pasangannya. Biar kiranya Tuhan boleh berkati bahtera rumah tangga mereka Bapa, biar kiranya mereka boleh menjalani setiap kegiatan mereka, kiranya mereka boleh membangun rumah tangga yang baik sesuai dengan kehendak
kehendak Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau mengucap syukur buat adik-adik sekolah minggu kami yang sudah berulang tahun di bulan lalu Bapak, bulan September. Biar kiranya Tuhan berikan mereka panjang umur, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kepintaran, ajar mereka kiranya boleh jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang boleh mendengarkan orang tuanya, dan boleh jadi anak-anak yang berguna nantinya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta kami. Biar kiranya Tuhan bukakan pintu hati pikiran kami, ajar kami boleh mengerti firman-Mu Bapa, dan ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, setiap langkah kami, setiap kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini. Biar kiranya Tuhan selalu senantiasa menyertai kami. Hapuskan setiap dosa kesalahan kami perbuat Bapa, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti tema kita minggu ini, bahwa kita tuh semuanya sama di hadapan Tuhan. Maka karena itu Tuhan sangat mencintai kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan bagi kita saat ini di hari Minggu, tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Amang pendeta akan membacakannya kepada kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan Bapa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, pada khotbah ini kita telah mendengar
bahwa Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Apa maksud Yesus mengatakan, "Dialah jalan dan kebenaran dan hidup"? Maksudnya adalah supaya kita jangan ragu untuk percaya dan menyembah pada Tuhan Yesus. Percaya jika kita memilih Yesus di dalam kehidupan ini, kita tidak akan dibawa pada jalan yang sesat. Anak-anak kami, mungkin ada di antara kita yang mengalami berjalan pada jalan yang salah dan tidak sampai pada tempat tujuan yang diharapkan. Apa perasaanmu jika kamu berjalan pada jalan yang salah? Jika orang tuamu membawa mobil dan ketika orang tuamu membawa mobil tidak ketemu tempat tujuannya. Jadi orang tua dengan kamu di dalam mobil berkeliling-keliling. Tentu perasaanmu mungkin merasa kesal, jengkel, capek, lelah. Sudah jauh-jauh berjalan tetapi tidak sampai pada tempat tujuan yang benar. Ketika kita tidak tahu membuat pilihan kita tidak tahu berbuat apa-apa, seperti saat ini kita menghadapi pandemi virus corona. Kepada siapakah kita mengadu? Kepada siapakah kita memohon? Jawabannya adalah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah selalu pada Tuhan Yesus agar masalah virus corona dapat berlalu. Tuhan Yesus pasti menunjukkan bagi kita jalan untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan kesulitan yang kita miliki. Jangan ragu meminta kepada Yesus. Anak-anak kami, coba kita perhatikan di dalam nas khotbah ini, dalam ayat 14 dikatakan, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Artinya adalah mintalah pada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan mendengar semua permohonan yang kamu minta, yang kamu inginkan. Dan Tuhan pasti berikan itu. Amang pernah membaca sebuah kisah Nommensen. Nommensen adalah Rasul Batak yang membuat orang-orang Batak di daerah Tapanuli menjadi orang-orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Nommensen ini dapat menjadi teladan bagi kita di dalam berdoa. Nommensen pernah mengalami kesedihan yang sangat hebat ketika dia mengalami kecelakaan pada saat dia menaiki kereta kuda. Kakinya sakit dan tidak dapat berjalan. Bahkan para dokter mengatakan Nommensen akan lumpuh, cacat, tidak bisa lagi berjalan. Nommensen terus menangis dan menangis. Tetapi ibunya selalu mengatakan pada Nommensen, "Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus kesembuhan. Yesus pasti dapat melakukannya." Nommensen pun percaya dan berdoa meminta kepada Tuhan Yesus. Hasilnya, Tuhan Yesus mendengarkan doa Nommensen dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan padanya. Anak-anak kami,
Nommensen selalu bersaksi di dalam hidupnya, bahkan di dalam perkataan dan perbuatannya. Kepada semua orang, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan setiap permohonan yang kita minta. Pernah juga suatu waktu ketika Nommensen bertugas melayani di Selindung, di daerah Toba, ada orang yang mencoba meracuninya melalui makanan. Tetapi atas kuasa doa di dalam nama Tuhan Yesus, Nommensen tidak mati dan dia selamat. Makanan Nommensen yang diracuni oleh orang-orang jahat tidak termakan olehnya, tetapi makanannya terjatuh dan dimakan oleh anjingnya sendiri. Nommensen selamat, tetapi anjingnya lah yang mati. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan selalu melindungi orang-orang yang mau berdoa dan percaya kepadanya. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kesulitan. Keberhasilan kita menjalani hidup ini, menggapai cita-cita yang kita miliki, itu tidak terlepas dari peran Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Amang Pendeta tidak pernah menyalahkan dan tidak menyalahkan jika kita memiliki cita-cita. Mungkin ada yang bercita-cita mau menjadi pendeta, mau menjadi dokter, seorang engineer atau mekanik, atau juga seorang pelukis, hakim, polisi, atau tentara. Semua cita-cita adalah baik jika kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, seperti memberitakan nama Tuhan Yesus, memberikan kesembuhan bagi orang sakit, membantu orang yang susah, menegakkan kebenaran, dan menjaga keamanan. Lakukanlah pekerjaan yang kita perbuat di dalam doa. Biarkan Tuhan Yesus menuntun kita ke jalan yang benar dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengatakan, Dia adalah kebenaran. Artinya, setiap yang dilakukan dan diperbuat oleh Yesus selalu berbuahkan kebaikan dan pasti Dia sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Yesus selalu menegakkan kebenaran di dalam kehidupan manusia. Jadi, anak-anak kami jangan mau melakukan kecurangan, berbohong kepada orang tuamu, atau berbohong kepada saudara-saudaramu. Berbuatlah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak kami, Yesus mengatakan kepada kita, Dia adalah kehidupan. Yesus telah memberikan penebusan dosa atas kematiannya untuk memberikan kehidupan yang kekal. Percayalah, Yesus akan membangkitkan kita dari dunia kematian. Coba dulu tanya, coba dulu cari, coba dulu selidiki. Adakah orang yang berani mengatakan, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran dan hidup? Adakah orang yang mengatakan dia mampu menjamin kehidupan saudaranya sampai ke sorga dan memberikan kehidupan yang kekal? Jawabannya, hanya Yesus yang sanggup memberikan dan mengantarkan kita ke surga. Percayalah,
dan tetaplah setia beriman pada Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Yesus yang kami percayai adalah Tuhan, yang kami imani bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, tuntunlah kami, tuntunlah anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap di dalam jalan kebenaran firman-Mu dan tidak tersesat. Berikan kepada kami Tuhan keselamatan. Lepaskan kami dari masalah pandemi virus corona ini, supaya kami dapat berkumpul lagi bersama di dalam gereja-Mu, di dalam sekolah kami, berjumpa dengan teman-teman kami, berjumpa dengan pendeta dan juga guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka kesehatan, lindungi papa mama kami, orang tua kami di dalam pekerjaannya, supaya setiap yang mereka kerjakan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami dapat hidup melanjutkan kehidupan kami. Begitu juga Tuhan melanjutkan pendidikan kami. Berkati juga Tuhan kami, berikan kepada anak-anak kami hikmat kebijaksanaan, supaya setiap yang dia cita-citakan, yang dia harapkan dapat tercapai dan tergapai, dan mereka Engkau pakai untuk menjadi pelayan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita mengangkat lagu pujian kita, Hendak Danak. Hendak danak namet metau, alena buyau tu Jesus lau, helani bana owaki, bayi masahat tu surgoi, oh Tuhan Yesus jakonawo, tung somar gogo dak danak mo, di hongoluku pakai mai, toh hasangapon di gowarni. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.